Makhluk mengerikan ini adalah Putri Duyung. Dia memiliki tubuh seperti manusia. Pria itu dikurung sendirian di pulau selama bertahun-tahun. Karena dia memiliki terlalu banyak waktu. Dia hanya mengembangkan nafsu untuk Putri Duyung yang tidak bersalah. Cerita terjadi pada malam Perang Dunia Pertama. Brain adalah seorang pengamat cuaca. Dikirim untuk mengamati di sebuah pulau terpencil di selatan Samudra Atlantik. Pulau ini hampir terisolasi dari dunia. Suasana menakutkan di mana-mana. Kapten dibawa ke stasiun cuaca. Dia berpikir tentang menyerahkan pekerjaan kepada pengamat cuaca. Pertama tiba, ketika dia masuk, dia melihat ruangan tua yang berdebu. Jelas tempat ini sudah lama tidak berpenghuni. Untuk mengetahui apa yang terjadi, Kapten membawa Brain ke satu-satunya mercusuar yang berpenghuni di pulau itu. Disebut mercusuar, tapi sebenarnya lebih defensif. Benteng duri menembus dinding. Mungkin ada sesuatu yang menakutkan di pulau ini. Setelah bertemu penjaga mercusuar berjanggut, orang itu memberitahu mereka, seorang ahli meninggal di sini karena tubuh tipus. Mungkin juga karena hanyut. Kapten ingin Brain pergi bersamanya. Tetapi Brain terlalu lelah dengan perang dunia, dan memutuskan untuk tinggal di pulau. Tidak mengetahui keputusan itu. Memulai mimpi buruknya. Di malam hari, Brain mengatur ulang ruangan, dan menemukan foto pernikahan seorang gadis di koran. Saat itu dia mengetuk pintu. Dia pikir, itu adalah penjaga mercusuar yang akan membuka pintu. Dan dia melihat tangan berlendir mencuat dari celah. Dia menendangnya dengan kakinya. Menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Berbalik dan melompat ke ruang bawah tanah. Melihat melalui lubang di papan kayu. Brain melihat mata monster itu. Dengan cepat menusuknya dengan pisau. Untuk mengusir monster itu. Dan Brain menghabiskan malam, menggigil di ruang bawah tanah. Sampai hari berikutnya matahari terbit. Dia melihat jejak kaki ditumpuk di luar rumah. Baru kemudian dia menyadari, bahwa ada paku di luar mercusuar, yang dibangun untuk mengusir monster tadi malam. Brain berlari mencari penjaga mercusuar. Dia ingin mengklarifikasi apa yang terjadi. Tetapi sebagai gantinya, itu adalah ketidakpedulian yang dingin. Menyelamatkan orang tidak sama dengan dirinya sendiri. Untuk melindungi hidupnya, Brain telah menambahkan penghalang pertahanan di luar. Untuk menggunakan bahan bakar sebagai jebakan. Sekarang, karena semuanya sudah siap, dia harus bertarung sampai mati dengan monster. Tetapi ketika hari gelap, Brain berdiri di dekat jendela. Melihat keluar, tidak hanya satu, tetapi seluruh monster datang. Dan dia dipaksa untuk bertarung. Brain dengan cepat mengambil pistol dan menembak mereka. Saat monster akan mendobrak pintu, Brain melemparkan obor ke jebakan di luar. Meskipun mengusir monster, dia membakar rumah, dan rumah itu terbakar untuk 1 malam. Brain tidak memiliki tempat tinggal lain. Memutuskan untuk berlindung di penjaga mercusuar. Tetapi tidak berpikir, bahwa di tengah jalan dia bertemu Putri Duyung. Sampai Brain bangun, dia menemukan bahwa dia sedang menjilati lukanya. Tiba-tiba, seseorang menendang pintu. Sirene berbentuk budak berlutut patuh ke satu sisi. Brain melihat lukanya tertutup. Penjaga mercusuar itu adalah Rule. Memberitahu Brain, bahwa pulau itu belum pernah terkontaminasi oleh manusia. Sehingga, makhluk itu juga berevolusi dengan bentuk yang tidak biasa. Putri Duyung ini diselamatkan di kecelakaan tak terduga. Dijinakkan sepenuhnya. Mematuhi perintahnya. Tetapi Brain menemukan, bahwa hubungan mereka lebih dari itu. Bahkan sebagai alat bagi Rule. Untuk memuaskan nafsunya nanti. Baik hati dan jujur. Brain semakin dekat dan lebih banyak sirene dari Rule. Bagaimana dia bisa berdiri diam dan menonton adegan ini? Bawa Brain ke puncak mercusuar. Di mana cahaya pergi? Di mana ada pasukan? Brain panik. Sama sekali tidak mengetahui bahwa pintu di belakang ditutup oleh Rule. Tidak peduli seberapa keras jeritan di luar, Rule duduk di dalam dengan tenang menikmatinya. Seperti sepotong musik di dunianya. Keesokan harinya, Rule membuka pintu, menemukan bahwa Brain masih hidup. Sejak saat itu, hubungan mereka secara bertahap menguat. Lagi pula, di malam hari dia membutuhkan Brain untuk membantunya menangani sirene, sampai hari dia bisa bersantai. Kewaspadaannya jarang terjadi sebelum musim dingin tiba. Sudah berminggu-minggu sejak sirene menyerang. Dalam cuaca yang damai,
Tapi membosankan ini, Brain tampaknya telah mengembangkan hubungan romantis dengan Sirene, dan memanggilnya ke air. Pada malam hari, Rule tiba menganggur. Dia ingin bermain catur dengan Brain. Tapi sekarang tiba-tiba Sirene menyerang. Keduanya tidak siap, seperti burung di dalam sangkar. Itu perlahan ditekan ke kaca. Di bagian atas mercusuar, kaca ini sangat bagus dalam menahan gravitasi. Sampai matahari terbit. Pada saat ini, mereka berdua beruntung masih hidup. Berkat penyembuhan Anarit, hanya untuk sementara, mempertahankan mereka kehidupan itu. Suatu hari, Brain tiba-tiba melihat sebuah kapal kargo tidak jauh. Dia dengan cepat berlari ke mercusuar untuk mengambil pistol. Tetapi, Rule menjatuhkannya ke tanah. Sekarang Anarit bergegas untuk membantu Brain. Tetapi, kepatuhan tertanam begitu dalam di kepalanya. Sehingga, dia tidak bisa melupakannya. Rule meraih pistol pemancar. Dia tidak ingin siapapun mengetahui aturan atas pulau ini. Membongkar semua kemarahan ini pada Anarit. Brain menggunakan angan-angannya sendiri, untuk dengan hati-hati membuat perahu dengan tulang pasir, dan menggambarkan gerakan perahu. Anarit saat ini perlahan sembuh. Kedua hati mereka tidak tahu, apakah itu cinta, mungkin, hanya ketika dia telah terisolasi dari dunia untuk waktu yang lama. Anda mengerti, bahwa Brain semakin dekat dan dekat dengan Anarit. Dan semua tindakan ini dilihat oleh Rule yang posesif. Sebuah rencana jahat mulai terbentuk di benaknya. Pada hari itu, keduanya pergi ke kapal karam terdekat, bersiap untuk mengumpulkan harta karun dari dasar laut. Brain muda mengenakan pakaian selam tua ke bawah. Dari dasar laut, dia bernafas dalam tabung kecil yang terhubung ke kepalanya. Karena Rule menggerakkan kompresor kapal, memberikan udara di dalam neopren. Tetapi, setelah setiap peti harta karun dikirimkan, tiba-tiba sesuatu yang bergerak sangat cepat muncul di dasar laut, dan menyerang Brain. Brain dengan cepat menarik keluar tabung pernapasan, meminta bantuan Rule mengambilnya. Tetapi, Rule telah lama ingin membunuhnya. Menatap sinyal bahaya tanpa melakukan apapun. Brain di dasar laut melihat Putri Duyung, dan melihat bahwa dia tidak berniat menyakitinya. Jadi, dia melepas pakaian selamnya, berenang, dan melihat Rule, dan salah tahu bahwa hidupnya dalam bahaya. Setelah kembali ke mercusuar, ternyata harta yang mereka kumpulkan adalah dinamit. Baru sekarang Brain mengerti bahwa Rule ingin menggunakan dinamit untuk membunuh Sirene. Mereka menaruh dinamit di sekitar mercusuar. Tetapi, setelah mereka menunggu beberapa minggu, dan tidak melihat serangan Sirene, Rule mencurahkan kemarahannya pada Anarit. Dia pikir dia telah memberitahu teman-temannya. Di malam hari, Rule memaksa Anarit untuk mengirim sinyal bantuan. Bahkan memberitahu Brain untuk membuka pintu mercusuar, menyalakan minyak di luar, untuk menarik Sirene yang lebih agresif. Karena apa yang mereka tunggu? Sirene yang sebenarnya segera tiba. Setelah itu, mereka bergegas kemana-mana. Dia mengeluarkan dinamit untuk memadamkan bahan peledak. Keesokan harinya matahari terbit. Seperti setiap hari, di kaki menara mercusuar dan di mana-mana, Anda bisa melihat mayat Putri Duyung. Tetapi, Anarit juga menghilang dalam ledakan besar itu. Dan beberapa hari setelah itu, tidak ada jejak Sirene. Sampai suatu hari, dia menghilang dan tiba-tiba muncul dengan sirenenya. Kali ini, mereka ingin berhenti melawan manusia. Tetapi, secara mental sakit untuk waktu yang lama. Dia tidak dapat menerima bahwa hewan yang pernah mengkhianatinya, dalam sekejap kehilangan kendali, dan menembak dan membunuh Putri Duyung kecil. Brain marah dan berlari untuk melawannya. Saat mereka melawan Rule, jatuh ke mercusuar dan dimakan oleh Putri Duyung. Tidak terjadi lama, sebelum seorang petugas membawa pengamat cuaca baru. Brain sekarang memiliki kumis, yang persis sama seperti ketika dia bertemu Rule. Di mercusuar kesepian jangka panjang, benar-benar dapat memakan seluruh siklus baru. Reinkarnasi dimulai lagi. Kita seperti di sebuah pulau yang sepi. Meski hidup dalam masyarakat yang ramai dan sejahtera, pedalamannya seperti pulau yang sepi, lemah, sensitif, bahkan kering.